Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc. Tentunya kita bersyukur atas semua limpahan rahmat yang telah diberikan oleh Allah. Dan salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rado Institute tentunya bersama saya Rado Yendra selalu konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. 2 minggu yang lalu kita telah melaksanakan praktikum bagaimana menggunakan paket Optim dalam R untuk mengestimasi parameter. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan gunakan praktikum tadi untuk melaksanakan bedah riset artikel dari suatu riset artikel yang sangat menarik yang kita jumpai, yaitu riset artikel yang terbit di jurnal Energy Conversion and Management dengan judul Evaluating the Suitability of Wind Speed Probability Distribution Models, Case of Study of East and Southeast Parts of Iran. Nah, dalam riset artikel ini, pada dasarnya intinya sudah sering kita bahas menggunakan beberapa distribusi peluang untuk memodelkan kecepatan angin. Jadi kalau Anda lihat di sini, Wind Speed Probability Distribution Models, artinya ada beberapa fungsi densitas peluang yang dilakukan dalam riset artikel kali ini. Nah, ada satu yang menarik dalam riset artikel ini adalah digunakannya Nakagami. Nah, Nakagami distribution, di sini ada Nakagami, ada Weibull yang digunakan dalam riset artikel, ada Nakagami, ada Weibull dan ada Gamma. Nah, riset artikel tentang wind speed modeling itu telah kita bahas banyak sekali dalam riset artikel kita. Tetapi penggunaan Nakagami ini akan kita highlight. Kita akan berikan perhatian khusus dalam Nakagami. Nah, Nakagami distribusi ini merupakan suatu distribusi yang dihasilkan melalui transformasi variabel acak gamma. Jika X variabel acak gamma, maka Y sama dengan X kuadrat. Jika ditransformasi Y sama dengan X kuadrat, Y itu menjadi suatu fungsi densitas peluang baru Nakagami. Oke, kita coba lihat rujukan yang konsisten bercerita tentang Nakagami. Jadi kalau kita lihat Nakagami distribution ini, jadi kalau kita lihat Nakagami distribution ini seperti saya sampaikan tadi, jika G adalah variabel acak gamma dan N adalah Nakagami, maka dengan transformasi G sama dengan N kuadrat, maka terbentuklah fungsi densitas Nakagami menjadi Fn 2 per gamma M dikali dengan M per omega berpangkat M dikali dengan N berpangkat 2M kurang 1 eksponen min M per omega N kuadrat. Di sini Nakagaminya parameternya M omega, sedangkan gamma parameternya adalah alfa beta. Nah, bagaimana cara menghasilkan Nakagami? Rado Institute telah membahas tuntas apa itu transformasi variabel acak. Makanya masuk ke Rado Institute, tengok mata kuliah di menu bahan ajar tentang statistik matematika, terutama dalam bagaimana mentransformasi variabel acak. Udah kita bahas. Dan saya yakin jika Anda mengikuti bagaimana transformasi variabel acak ini, apa yang disampaikan oleh Rado Institute, hal-hal seperti ini tidak aneh lagi. Seperti distribusi normal, jika kita ambil nilai log, jika X terdistribusi normal, kita ambil datanya logaritma natural X, maka dia menjadi log distribusi log normal namanya. Begitu juga Nakagami, transformasi, dan Nakagami telah kita bahas. Silakan masuk ke Rado Institute, cari di bedah riset artikel tentang Nakagami.
Nah, ini Nakagami. Dalam riset artikel ini, the estimation of the M parameter of the Nakagami distribution, jelas sekali di sini ada fungsi densitasnya, ada maksimum likelihood-nya untuk mendapatkan parameter, dan seterusnya. Nah, dalam riset artikel lain yang juga pernah dibahas oleh Rado Institute, bagaimana cara mencari nilai awal Nakagami seperti dalam jurnal yang terbit dengan judul Estimator Comparison of the Nakagami M Parameter and its Application in Echocardiography. Di sini ada suatu fungsi densitas peluang Nakagami pada persamaan 1 dengan parameter M dan omega. Dengan V variabel acak. Jadi V-nya ini variabel acak. Nah, untuk mencari nilai awal omega itu adalah 1/n kali sigma V kuadrat. V kuadrat itu data ya, data V kuadrat. Jadi variabel acak itu data. Sedangkan untuk M-nya, nah di sini ada M. Ini ada nih rumus untuk mencari M. Ini ada M. Nah, ini dia M. Oke, M-nya itu adalah ini dia. Nih M, next nih dia M 4,4 dibagi dengan akar U2 dB U1 dB kuadrat dengan ditambah 17,4 U2 dB kurangnya 2 dB kuadrat. Oke, pangkat 1,29 dengan U1 dB ini dia where U-K dB ini 1/n sigma 20 log 10 VI berpangkat K. Jadi kalau mau cari Nu1 ganti K dengan 1. Kalau mau cari 2 ganti K dengan 2. Dapatlah nilai awal untuk M. Jadi karena variabel acaknya M dan omega, maka kita setelah mendapatkan suatu teknik untuk mendapatkan nilai awal, bagaimana menggunakan nilai awal ini untuk mengestimasi parameter Nakagami. Nah, sekarang dari 2 riset artikel yang kita bahas, 3 malahan, ada aplikasi Nakagami untuk pemodelan angin, ada uraian lengkap tentang Nakagami, asal Nakagami bagaimana, ingat dari transformasi variabel acak, ada nilai awal. Nah, semua 3 riset artikel ini kita kombinasikan, akan kita gunakan untuk memodelkan data kecepatan angin yang terjadi di Pekanbaru. Nah, ini seru kan? Jadi kalau riset artikel tadi kecepatan angin di Iran, kita gunakan yang di Pekanbaru. Ya boleh saja. Yang paling siapa yang menyalahkan? Kita nggak tahu data Iran, kita pakai data Pekanbaru. Oke. Kita coba buka R kita. Kita buka R kita. Kita buka R. Mana R kita? Ini R kita. Share R. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Ingat. Dalam R itu sudah ada paket Nakagami. Jadi install dulu paket Nakagami. Lalu panggil dia dengan library Nakagami. Nah, ini tadi dia. Nilai awal omega. Nah, tadi kan jumlahnya tadi 1/n dikali sigma X kuadrat. Kalau tadi V kita pakai X. Oh, tadi kan di jurnal tadi mencari nilai awalnya kan pakai V ya. Variabel acaknya V kita pakai X. Sum X kuadrat per N. Nah, ini Nu1 dB, ini Nu2 dB. Persis seperti yang disarankan oleh riset artikel yang kita bahas tadi. Lalu rumus variabel acak M. Nah, ini dia. Ini dia M. Nah, ini hasil kalinya. Ini adalah variabel parameter awal dari M, variabel acak M yang sesuai dengan riset artikel. Nah, ini enaknya kita kalau banyak rujukan riset artikel. Kita bisa gabung-gabungkan, kita bahas. Nah, jika nilai awal omega ada, M ada, kita tinggal membangun likelihood. Nah, likelihood karena Nakagami itu ada di paket R, maka fungsi densitasnya tidak perlu kita tulis. Cukup kita tulis D Naka. D Naka itu D Nakagami. Oke, D Nakagami.
Ingat, ini adalah seperti yang kita bahas, untuk menggunakan optim, maka kita harus mendapatkan program likelihood dari Nakagami. Nah, sekarang kita gunakan data kecepatan angin di Pekanbaru. Oke, jadi ini tadi optim untuk mendapatkan parameter. Kita lihat konsol. Oke, data X kita, ini X. Nah, ini adalah data kecepatan angin harian di Pekanbaru. Sebanyak 6.500 lebih data. Jadi 6.000 lebih data kecepatan angin harian di Pekanbaru telah kita peroleh. Lalu dengan data yang ini kita akan jalankan program optim kita untuk mendapatkan parameter. Lalu kita coba cek uji kebaikan dengan density plot. Oke, kita jalankan program kita. Optim. Nah, ini mlen optim kita jalankan. X, omega mlen. Kita run. Kita kembali ke konsol. Nah, kita ketik mlen. Maximum likelihood estimation Nakagami. Itu singkatan mlen. Konvergen 0. Oke, good. Nilai parameter ini omega, ini M. Wah, sudah ada. Nah, kita lihat parameter ini kalau kita uji dengan density plot, bagaimana hasilnya? Kita coba lihat. Kita uji, tentu kita kawankan dengan histogram X, lalu lines itu adalah ambil nilai X sebanyak mungkin, lalu pasangkan dengan densitas Nakagami dengan parameter-parameter yang telah kita bilang, ada MLN1 dan seterusnya. Kita lihat histogram melawan densitasnya. Wah, coba lihat. Keren, Bo. Merah adalah Nakagami dari data yang kita gunakan tadi. Sedangkan histogram itu berasal dari data sebenarnya. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan perbincangan pada pagi hari ini sukses luar biasa. Kita buka berbagai riset artikel. Pemodelan kecepatan angin di Iran. Kita baca riset artikel, ternyata di situ menggunakan beberapa fungsi densitas peluang, ada gamma, Weibull, Nakagami. Gamma dan Weibull sudah sering kita bahas, ini nggak perlu kita bahas. Kita hajar dengan Nakagami, walaupun nanti pertemuan berikutnya kita akan bandingkan betul antara gamma dan Weibull, tapi pada saat ini kita fokus ke Nakagami dulu. Jadi Nakagami menurut riset artikel sebelumnya ada kita bahas juga, datangnya Nakagami dari transformasi variabel acak X. Jika X adalah variabel acak gamma, maka variabel baru Y sama dengan X kuadrat. Maka Y adalah variabel acak Nakagami. Nah, teori transformasi variabel acak ini sudah sering kita bahas di Rado Institute. Makanya sering-sering masuk ke Rado Institute. Malahan bagaimana menghasilkan Nakagami dari gamma ini pun sudah kita bahas di Rado Institute. Makanya sering-sering masuk ke Rado Institute. Oke, saya rasa baik sekali yang kita bahas untuk rekan-rekan yang mau mengadopsi R kita buka dari awal. Ini R kita, kalau kita buka Nakagami. Nah, ini dia sekali lagi, pastikan Anda telah menginstal Nakagami. Ya, cara menginstalnya ambil package, ambil install package, lalu cari Nakagami. Oke. Lalu berdasarkan riset artikel yang sebelumnya, nilai awal omega diberikan, nilai awal M diberikan dengan mencari terlebih dahulu nu1 dB, nu2 dB. Maka nilai M adalah nilai variabel acak M. Karena kita ingin menggunakan optim, maka pastikan rumus likelihood untuk Nakagami diperoleh. Nah, rumus Nakagami kita nggak perlu menulis fungsinya, karena kalau sudah terinstall Nakagami, maka densitas Nakagami hanya tinggal panggil dnaka saja. Jalanlah program ini, lalu panggil dengan bahasa optim, berikan nilai awal tadi yang telah kita cari, lalu berikan log likelihood-nya. Log likelihood-nya harus ada, lalu dapatkan
grafik-grafik. Nah, grafiknya panjang bagi rekan-rekan yang melihat, kita buka ke samping secara perlahan-lahan nih. Silakan nanti diadopsi, mana kawan-kawan yang mau mengadopsi. Silakan karena ini sangat bermanfaat sekali. Oke, Rado Institute seperti biasa akan selalu konsisten bersama mahasiswa Indonesia dalam memandirikan riset mahasiswa Indonesia. Rado Hendra bersama Rado Institute undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.